Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu lagi di channel Majelis Sholawat, Zikir, Doa dan Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share tentang tata cara wudhu ya, beserta bacaan niat. Langsung saja pada pembahasannya, yaitu wudhu. Ya, wudhu atau bersuci dari hadas kecil merupakan syarat sahnya sholat. Tanpa berwudhu, ya, sholat tidak akan sah karena tidak memenuhi syarat. Wudhu disyariatkan pada malam Isra Mi'raj sebagaimana kewajiban sholat. Wudhu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci. Adapun dalil ya yang mendasari perintah wudhu sebelum sholat, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku. Usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang menerangkan penolakan sholat tanpa berwudu atau bersuci. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholat tanpa bersuci atau berwudu. Hadis riwayat Muslim. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis dengan makna serupa, yaitu tentang penolakan sholat tanpa bersuci atau berwudu. La yaqbalullahu sholatan ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo'a. Yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari dua hadis ini bahwasanya Allah tidak akan menerima sholat orang yang tidak bersuci terlebih dahulu atau berwudu terlebih dahulu. Kemudian tata cara berwudu berdasarkan wajibnya wudu. Yang pertama adalah niat terlebih dahulu. Adapun niat berwudu adalah nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, itu adalah niatnya. Sekali lagi niatnya yaitu nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, yang pertama itu ya tata cara berwudu berdasarkan wajib wudu. Yang pertama adalah niat wudu. Yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Tertib itu adalah sesuai dengan urutannya. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu harus sesuai. Ya, sebagaimana yang tadi saya ucapkan, yang pertama yaitu kita melaksanakan niat wudu terlebih dahulu. Yang kedua membasuh wajah ya. Kalau berwudu itu air segini ya, air ke sini
kemudian ke sini, kemudian belakang telinga ini harus basah ya. Jadi air seperti ini, kemudian ke muka, kemudian belakang, kemudian ke depan. Jadi belakang ini harus kena nih, karena ini adalah merupakan bagian wajah ya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, kedua tangan hingga siku ketika air mengalir seperti ini ya, air keran kemudian sampai sini ya, sampai airnya itu basah ya dari kedua tangan ini ya. Pertama kanan terlebih dahulu hingga siku ini, pastikan ya dari atas sampai siku ini terkena air ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala ya. Setelah tadi membasuh kedua tangan, pertama yang tangan kanan terlebih dahulu ya, kemudian tangan kiri, kemudian mengusap sebagian kepala ya. Mau di sini, yang penting ini sebagian kepala ya terkena air. Kemudian membasuh kedua kaki ya, hingga mata kaki. Jadi dari ujung jari-jari sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir, yang keenam ya, berdasarkan wajibnya wudu, yaitu tertib ya. Untuk yang selanjutnya, setelah kita mengetahui wajibnya wudu, yang pertama niat wudu, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui wajib wudu, nah ini adalah rangkaian wajib wudu beserta sunnah wudu. Kenapa tadi saya menjelaskan wajib wudu dulu? Agar apa? Jangan sampai kita keliru mana yang wajib wudu dan sunat wudu. Ya, yang wajib itu yang harus dilaksanakan. Ya, kalau sunnah wudu ini adalah tambahan ya, nilai pahala ya. Sedangkan wajib itu harus ya, kalau dilaksanakan itu wajib, sedangkan untuk sunnah wudu itu adalah tambahan ganjaran. Apabila kita tidak melaksanakannya, kita akan merugi karena tidak mendapatkan pahala tambahan ya. Apabila kita melaksanakan sunnah wudu, akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Selain kita melaksanakan wajib wudu, tapi kita juga melaksanakan sunnah wudu. Jadi ibaratnya yang wajibnya itu adalah makan nasi, yang sunatnya adalah teman nasi, gitulah ya. Jadi seperti itu ya, kita harus tahu wajib wudu dulu, karena itu yang menjadikan syarat sah wudunya ya. Nah, untuk sekarang yaitu adalah rangkaian wajib wudu beserta sunat wudu ya. Jadi sunat wudu yang pertama adalah bersiwak terlebih dahulu ya. Boleh pakai kayu arok atau sikat gigi, menggunakan pasta gigi terlebih dahulu, silahkan. Kemudian yang kedua adalah membaca bismillah. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan ya, seperti ini ya. Kemudian yang keempat adalah berkumur sebanyak 3 kali. Yang kelima adalah istinsyak sebanyak 3 kali. Jadi air sudah ada di sini, kemudian kita hirup ya, biasanya sampai sedikit pedih ya, 3 kali ya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini ya. Jadi air ada di sini, kita hirup sedikit saja ya, agak perih sedikit pokoknya ya, sebanyak 3 kali ketika dihirup ke hidung. Kemudian yang keenam adalah melafalkan niat ya, dimana melafalkan niat ini ya, niat wudu di dalam hati berbarengan dengan membasuh wajah. Jadi seperti ini ya, nawaitul wudu'a li rabbil hadasi afghari fardolillahi ta'ala ya. Jadi seperti itu. Ada sebagian orang yang melaksanakan niat itu terpisah ya, dengan mengusap wajah. Akan tetapi di dalam ilmu fikih, ketika mengusap wajah itu niatnya itu berbarengan sambil dengan mengusap wajah. Jadi nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asghari fardolillahi ta'ala, itu ya. Itu setelah niat. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, membasuh wajah dengan bacaan doa yang lain. Ke-9 yaitu membasuh tangan hingga siku sebanyak 3 kali.
ya. Kemudian membasuh sebagian kulit kepala dengan air, ini rambut ya. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu menyapu kedua telinga. Jadi ketika membasuh kedua telinga langsung saja dua ya. Ya, seperti itu sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya itu membasuh kedua kaki. Pastikan di ujung di sela-sela jari ya, sela-sela jari kaki itu harus bersih, karena kebanyakan ketika membasuh kaki itu si sela-sela jari kaki itu banyak yang tidak terbasuh ya. Jadi harus sampai sela-sela jari itu ya dibersihkan ya, dari ujung jari, sela-sela jari kaki. Yang selanjutnya itu disunahkan dalam berwudu adalah menghadap kiblat. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah wudu. Ya, adapun doa setelah wudu yaitu bacaannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya. Nah, itu ya merupakan tata cara berwudu ya yang bisa kita lakukan ya sebelum melaksanakan sholat fardu ya, sholat sunat, karena tadi ya disyariatkan ya di dalam keterangan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yaqbalullah sholatan bi ghairi tahurin. Artinya Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci atau tanpa berwudu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Kalau tidak berwudu melaksanakan sholat, maka Allah tidak akan menerima sholat tersebut. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.